Untuk dashboardnya kita bisa menggunakan ini sama, ini saya gunakan cuma HP nih, HP Android. Sebelumnya saya dulu itu pakai tablet Android yang bekas tapi tabletnya sudah rusak. Nah, ini saya gunakan untuk monitor. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pakai HP kan bisa dilihat dari HP juga untuk mematikan atau menghidupkan perangkat, atau untuk perangkat energi itu bisa dari HP juga, nggak harus dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya akan membahas masalah smart home. Apa itu smart home? Smart home adalah sebuah rumah di mana perangkat listriknya, perangkat-perangkat elektronik itu bisa dikendalikan di dalam sebuah perintah. Maksudnya terkoneksi, terhubung, semuanya bisa dikendalikan dengan menggunakan smartphone, HP maupun komputer. Nah, itu via internet maupun lokal itu bisa dikendalikan seperti itu. Itu secara sederhananya pengertian smart home. Nah, di sini yang menentukan di sini nih. Smart home itu di mana-mana. Mau smart home mau smartphone itu sama saja. Yang harus smart itu pasti yang punya rumah, setidaknya kan seperti itu. Mau secanggih apapun HP-nya, kalau yang punya itu brainware, software, hardware. Nah, ini brainware-nya yang pemegang kendali, supirnya itu kurang ini, ya berarti ya sama aja. Setidaknya itu yang menentukan yang pertama adalah brainware-nya, penentunya. Jadi kita itu ketika menggunakan smart home, itu yang menentukan yang pertama adalah yang punya rumah. Nah, sekarang kita akan membangun smart home sederhana. Nah, pertanyaannya mahal atau enggak? Nah, kan seperti itu. Sebenarnya itu kalau di internet, kalau di YouTube itu pasti yang tampil itu rumah-rumah yang mewah, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Ah, itu kan seperti itu. Sebenarnya enggak juga. Ya, kita bisa lihat di rumah saya ini berantakan seperti ini pun bisa menjadi smart home. Karena apa? Yang menentukan adalah orangnya. Seperti itu. Kita akan membangun smart home sederhana. Caranya seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu, simak videonya. Oke, lanjut. Mungkin para pemirsa itu ada yang bertanya-tanya, wah, mahal atau enggak? Seperti itu. Kalau udah bicara smart home itu kadang bayangannya itu para penonton itu, wah itu barang mahal. Enggak, semuanya kita bahas. Kalau di internet itu kan rumahnya bagus-bagus, mewah-mewah ya. Kalau sini nih, rumah saya ini berantakan, itu mainan anak saya semuanya ini. Istri saya kerja, saya udah enggak pelihara pembantu lagi, enggak. Ini semuanya berantakan seperti ini nih. Rumahnya ini seperti ini nih, berantakan. Enggak harus bagus rumahnya. Yang penting kita itu bisa, karena memang menurut saya itu enggak mahal. Kalau kita itu bisa. Nah, seperti ini nih. Peralatan-peralatannya kita tunjukkan ini ya. Yang macam ini nih. Ini harganya 50.000 ini nih. Nah, contoh ya. Hey Google, nyalakan lampu. Sip, menyalakan lampu dapur. Jadi semuanya itu barang-barang murah lah menurut saya ini. Ya maksudnya terjangkau lah. Jangan bilang murah dan mahal itu relatif. Ini harganya cuma 50.000. Sekarang kita bandingkan. Ini switch, ini kan saklar ya. Saklar untuk smart home itu. Sedangkan saklar yang ini, saklar manual yang Broco, yang merek Broco itu kan setidaknya juga 30.000, nggak begitu jauh lah, nggak begitu mahal menurut saya. Nah, menurut saya semuanya terjangkau. Ini juga sama itu kayak tadi switch itu, ini untuk pompa air. Oke, kita nyalakan dulu. Hey Google, nyalakan pompa air 45 menit. Oke, saya akan buat pompa air menyala selama 45 menit. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah suara maupun pakai HP. Oh, nanti kalau gangguan bagaimana? Misalnya internet gangguan. Kalau internet gangguan ini ada ini nih. Ini ada tombol tinggal dipencet, sama saja mematikan atau menghidupkan bisa manual dipencet ini. Jadi semuanya itu kadang kan kalau yang nun sewu ya, mohon maaf kalau yang belum tahu itu kan kadang loh nanti kalau error bagaimana? Enggak masalah. Ini kalau error internetnya karena mungkin tagihan bulanannya belum bayar, nggak usah bingung, ini tinggal dipencet secara manual, bisa dimatikan, dihidupkan secara manual, bisa. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ke bahan-bahan. Nah, ini kalau buatnya secara ini butuh ini nih, butuh kemauan. Butuh kemauan untuk membangun. Kalau misalnya kita nggak mau beli, itu kan tadi yang beli ya. Beli peralatan-peralatan yang tadi saya tunjukkan itu ada dua itu kan beli itu 50.000.
Itu menurut saya sudah cukup murah, tapi kalau mau buat juga bisa, maksudnya seperti itu loh. Kalau mau buat kita bisa menggunakan macam ini nih ya. Aduh, jomplang ini. Nih, switch-switch ini kan itu di dalamnya itu isinya seperti ini. Di dalam alat-alat seperti itu isinya seperti ini, ditambah biasanya ESP 01 atau ESP berapa itu. Saya biasanya pakai Note MCU, ya sama aja lah, yang penting ini. Bisa itu dipakai juga, tapi kalau di total-total itu harganya, maksudnya biayanya untuk membuat sama waktunya ya mending beli. Kalau saya ini ada juga ini. Kadang saya buat, kadang saya beli, tergantung kebutuhan. Jadi ya fluktuatif. Jadi bisa murah. Sebenarnya nggak mahal, harganya juga murah. Ini bahan-bahannya setidaknya yang pertama kita punya itu kalau ini kan bisa pakai ini nih. Biasanya kalau saya kan pakai ini nih. Ini Google Assistant saya ini. Nah, Google Assistant saya ini. Kalau misalnya nggak punya ini, katakanlah biar nggak mahal, ini harganya kan kalau baru sekitar 700-an. Kalau misalnya nggak mahal, biar nggak mahal, pakai HP. Di dalam HP itu juga ada aplikasi untuk smart home. Seperti di Play Store itu ada Smart Life, terus pakai Google Assistant. Itu kan juga semuanya udah cukup menurut saya untuk membangun sebuah smart home. Jadi nggak harus mahal. Pakai HP juga bisa, gitu kan maksudnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah bahan-bahan yang harus ada. Harus ada di smart home itu setidaknya itu adalah sebuah jaringan. Macam WiFi itu. WiFi itu harus ada, baik terhubung ke internet ataupun tidak, itu harus ada. Tapi kalau yang cloud itu kayak macam tadi kita beli itu. Cloud itu berarti terhubung ke internet. Itu harus ada kuotanya. Kalau kuotanya telat bayarnya ya smart home-nya tidak berjalan. Tapi kalau kita membangunnya secara lokal tanpa internet itu bisa. Nah, seperti ini saya punya ini nih. Nah, saya punya ini. Ini murah, ini kisaran 250.000. Ini bekas dari TV. Ya ini seperti ini nih bentuknya. Ini dari TV, ini bekas TV, IndiHome. Nah, ini nih. Ini masih dipakai nih buat biasa nonton itu anak saya ini. Buat nonton. Nah, pokoknya ini kalau mau beli ini bekas. Ini di internet itu banyak. Kita bisa buat dari ini. Misalnya ini dijadikan server lokal untuk home assistant ini bisa. Atau kalau mungkin ada komputer atau laptop yang sudah rusak, itu bisa juga kita manfaatkan sebagai server dari smart home. Itu bisa kita gunakan, install misalnya kita pakai Blink lokal atau bisa juga pakai ya sebenarnya saya itu mungkin lebih nyaman pakai home assistant. Kita install di sini. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah smart home. Oke, ini ada satu lagi nih, ini perangkat infrared blaster. Jadi ini dengan dengan infrared ini remote. Ini bisa meremote semua peralatan elektronik yang menggunakan remote inframerah, misalnya AC, terus TV, misalnya ya semuanya yang menggunakan remote itu bisa dikendalikan dengan ini. Seperti contoh nih ya, saya ini ya, akses ini. Hey Google, nyalakan TV. Sip, menyalakan TV. Nah, seperti itu TV akan nyala karena TV itu kan bisa di remote menggunakan yaitu inframerah itu tadi. Hey Google, matikan TV. Sip, mematikan TV. Nah, seperti itu. Ini bisa diakses untuk Ini bisa kita gunakan untuk mematikan misalnya AC, misalnya ya semuanya peralatan yang menggunakan remote inframerah. Nah, ini bisa kita kendalikan menggunakan ini. Ini salah satu perangkat input output yang lain selain yang saya tayangkan tadi, sebuah smart breaker ataupun yang lainnya. Untuk dashboardnya kita bisa menggunakan ini sama, ini saya gunakan cuma HP nih. HP Android. Sebelumnya saya dulu itu pakai tablet Android yang bekas tapi tabletnya sudah rusak. Nah, ini saya gunakan untuk monitor. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pakai HP kan bisa dilihat dari HP juga untuk mematikan atau menghidupkan perangkat, atau untuk perangkat energi itu bisa dari HP juga, nggak harus dari ini. Bisa juga menggunakan head unit Android punya mobil itu juga bisa. Nah, untuk perangkat energinya saya menggunakan Sound Off Power 2. Di sini bisa mengakses
bisa memonitor, mengukur, ya kayak macam inilah. Kayak begini kWh meter, tapi dia itu online, bisa terbaca dari internet, bisa menghitung, terus mematikan juga seluruh energi atau perangkat listrik di rumah, seperti itu. Ini harganya berapa ya? 150 kalau nggak salah kemarin nih. Oke, untuk ke sesi akhirnya adalah fungsinya. Intinya fungsinya ya seperti saya sebutkan di pengertiannya, bahwasanya smart home itu untuk mengendalikan, menghidupkan, mematikan, atau otomatisasi. Maksudnya seperti ini nih. Misalnya sudah sore hari lampu di rumah saya ini otomatis menyala. Ketika matahari terbenam otomatis menyala, dan ketika matahari terbit otomatis mati. Itu bisa juga kita setting di otomatisasi dari smart home. Semua peralatan-peralatan ini bisa kita kendalikan, kita bisa atur dari server ataupun dari dashboard yang ada. Caranya seperti itu sangat mudah, yang penting ada barangnya itu kita pegang, sama seperti kita megang HP. Gampang sekali, bisa kita atur. Bisa juga kita kendalikan juga, misalnya mobil kita mau masuk ke garasi. Nah, kita setting, kita mau masuk ke dalam garasi itu, pintu garasi itu akan terbuka sendiri. Tentunya itu gampang sekali, itu juga bisa kita setting dengan perangkat smart home. Baik melalui perintah suara atau otomatisasi. Misalnya nggak usah ngomong apapun, nggak usah mencet saklar apapun, ketika mobil saya mau masuk, itu pintu terbuka itu bisa. Caranya ya kita berarti salah satunya kita kan pegang HP. Nah, HP kita itu sebagai sensor, maksudnya seperti itu. Ketika mau masuk, HP kita sudah jarak sekitar mungkin 50 meter atau sekitar berapa meter kita setting, nanti pintu garasi itu akan terbuka dengan sendirinya. Nggak perlu ucapkan apapun, nggak perlu mencet apapun, itu bisa semuanya menggunakan smart home, dan semuanya itu nggak harus mahal. Semuanya bisa kita kerjakan, bisa kita buat dengan tangan kita sendiri. Yang menjadi mahal adalah ketika kita itu bayar orang. Akhirnya akan mahal karena kita itu membayar orang. Tapi kalau kita kerjakan sendiri, semuanya itu hal-hal ini murah. Bahkan kurang dari 1 juta pun sebuah smart home sederhana itu bisa kita membuat sebuah smart home. Untuk teknisnya tidak saya jelaskan lebih lanjut karena itu sudah ada di video-video saya, cek aja di playlist, itu banyak sekali videonya. Ada sebagian yang saya hapus karena nggak ada yang nonton, ya nggak ada masalah. Yang namanya YouTube itu seperti itu. Saya juga waktu itu membuatnya itu, kata kuncinya itu saya nggak pernah riset, pokoknya saya buat lempar. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan udah ketik aja di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.